Halo Sobat Leaders, perkenalkan saya Emilia Zola, mahasiswa senior eksekutif Universitas Gadjah Mada Angkatan 40. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan secara singkat perbedaan transaksional leadership versus transformational leadership. Kita akan membandingkan head-to-head dari kepemimpinan. Seberapa penting sih kita perlu memahami perbedaan kedua tipe kepemimpinan ini? Jawabannya, penting Sobat Leaders. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat memilih pendekatan yang sesuai dan memunculkan potensi terbaik dari setiap anggota tim. Selain itu juga, kita dapat mengetahui perbedaan gaya kepemimpinan ini dan memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota. Sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Transactional leadership. James McGregor dalam bukunya yang berjudul Leadership pernah mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai tipe kepemimpinan yang memberikan imbalan kepada pengikut dan hukuman atau mengambil tindakan disipliner jika pekerjaan tidak dilakukan. Ini mirip dengan teori stick and carrot, yang mana disiplin ini dibentuk dengan perintah, aturan, jika kita bekerja benar akan dikasih bonus atau insentif, dan jika tidak, dikasih punishment dan begitu seterusnya. Lantas, apa saja karakter dari transactional leadership? Nah, yang pertama, transactional leadership fokus pada penghargaan dan hukuman. Kedua, penekanannya jelas pada pencapaian target dan kepatuhan. Ketiga, pendekatan manajemen dengan pengawasan ketat. Intinya, kepemimpinan ini akan lebih banyak melakukan supervisi, memberi penghargaan, dan memantau kinerja. Lalu, dalam konteks apa sih kepemimpinan transaksional ini dapat diterapkan? Jawabannya adalah militer. Rantai komando yang sangat terstruktur dan kebutuhan akan disiplin yang tinggi, kepemimpinan ini dapat bekerja dengan baik. Sobat Leaders bisa bayangkan, jika militer sebagai garda terdepan dalam pengamanan sebuah negara tidak memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dan disiplin, maka bisa saja sebuah negara akan dengan mudah mengalami gangguan dari pihak. Nah, kira-kira siapa sih pemimpin dengan tipe transaksional yang terkenal di dunia? Donald Trump said they fell in love. How horrible. How horrible is that? Ya, Donald Trump. Trump menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi stafnya. Beliau juga sering memuji dan memberi penghargaan kepada mereka yang menurutnya setia dan memenuhi harapannya. Trump juga nggak segan-segan mengkritik dan menghukum mereka yang menurutnya tidak setia atau tidak memenuhi standar. So, jelas sekali ya, kalau Trump ini sangat transaksional. Sekarang kita lanjut membahas tipe kepemimpinan transformasional. Kembali mengutip James McGregor, kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai kepemimpinan yang bersifat mempengaruhi dan dapat memberikan perubahan pada individu maupun sistem sosial. Tipe kepemimpinan ini seringkali digunakan sebagai sebuah tipe yang dikenal sangat efektif dalam era disrupsi seperti saat ini. Tipe kepemimpinan ini bekerja berdasarkan visi ke depan dengan cara menggerakkan, mempengaruhi, serta memotivasi para karyawan untuk mencapai inovasi dan transformasi yang kerja yang jauh lebih real. Transformational leadership sendiri memiliki 5 karakter. Yang pertama, kreatif. Seseorang mampu berpikir out of the box. Kedua, interaktif. Kemampuan berinteraksi dengan para pengikutnya setiap saat. Ketiga, visionary, memiliki visi yang jelas dan menginspirasi bagi pengikutnya. Keempat, empowering, pemimpin yang memberikan keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, passionate, seseorang merasa bahagia dengan pekerjaannya dan bersemangat. Nah, semangat ini yang dialirkan ke setiap orang. Transformational leadership ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, terutama yang menghendaki perubahan dan inovasi di era yang rapid and significant change.
Tokoh yang dekat dengan gaya kepemimpinan ini adalah Bapak Ignatius Jonan. Beliau merupakan mantan CEO PT KAI dan ex-Menteri ESDM. Beliau melakukan berbagai reformasi dan perubahan yang sangat signifikan di industri transportasi, terutama di perkeretaapian Indonesia. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe kepemimpinan ini? Secara transaksional, tipe ini memiliki kelebihan di antaranya ekspektasi dan tujuan yang jelas, terstruktur, motivasi yang lugas dan efisien. Sementara kekurangan dari tipe kepemimpinan ini adalah infleksibel, rigid, tidak menginspirasi, kurangnya keterlibatan pengikut, dan terakhir adalah berpotensi menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Sedangkan transformasional dapat meningkatkan motivasi dan kinerja, bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan pribadi seutuhnya, mengubah pengikut menjadi pemimpin, serta bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Untuk kekurangannya, tipe transformasional ini tidak selalu efektif dalam semua situasi. Mungkin tidak bisa dilatih dan ketergantungan berlebihan pada pemimpin. Dan terakhir adalah karisma berpotensi untuk disalahgunakan. Nah, kira-kira menurut Sobat Leaders, tipe kepemimpinan mana yang menarik dan menggambarkan kepemimpinan Anda saat ini? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.